Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah al-Asadiyah, yang dikenal sebagai ibu umat Islam, lahir di Mekah pada tahun 68 sebelum hijrah. Dia dibesarkan dengan perilaku yang mulia dan terhormat sebagai seorang wanita. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek kelima mereka, yaitu Qusay. Khadijah menjadi wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW dan memegang tempat yang sangat istimewa dalam hatinya. Di masa jahiliyah, sebelum mengenal Nabi, Khadijah terkenal karena kekayaannya dan bisnis perdagangannya yang besar. Dia bekerja sama dengan para pria dalam pembagian keuntungan bisnisnya, karena pada masa itu, para pria biasanya melakukan perjalanan ke Suriah untuk berdagang, sedangkan wanita jarang pergi jauh dari rumah sesuai dengan tradisi Arab saat itu. Ini juga sesuai dengan prinsipnya untuk menjaga kehormatan dan kemurnian dirinya. Seiring berjalannya waktu, Khadijah mendengar cerita tentang seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah, yang memiliki akhlak mulia, jujur, dan dapat dipercaya. Pria dengan sifat-sifat luar biasa seperti itu jarang ditemui pada masa jahiliyah. Khadijah mengirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dalam bisnis perdagangan ke Suriah. Dia memberikan barang dagangan berkualitas tinggi yang tidak dia percayakan kepada pedagang lain. Ketika Khadijah dan Muhammad sepakat untuk bekerja sama, Khadijah mengirim budak laki-lakinya bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu ke Suriah. Di suatu wilayah yang disebut Romawi, Muhammad bin Abdullah mencari tempat berteduh di bawah pohon dekat sebuah kuil yang dimiliki oleh seorang pendeta. Pendeta itu mendekati Maisarah dan bertanya, "Siapa lelaki yang berada di bawah pohon itu?" Maisarah menjawab, "Dia adalah seorang lelaki Quraisy dari penduduk Al-Haram." Pendeta itu berkata, "Hanya seorang nabi yang akan berlindung di bawah pohon itu." Lalu, pendapat pendeta tersebut disampaikan kepada paman Nabi, yaitu Abu Talib. Setelah itu, Rasulullah mulai menjual barang dagangannya dan menukarnya dengan barang lain yang diinginkannya. Setelah kembali ke Mekah, Rasulullah bertemu dengan Khadijah dan memberinya hasil keuntungan dagangannya. Dia menggunakan uang tersebut untuk membeli barang yang diinginkannya. Khadijah melihat keuntungan yang besar yang diperoleh dan Maisarah menceritakan tentang akhlak mulia Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifat istimewanya yang dilihatnya saat mereka bersama-sama dalam perjalanan. Perjalanan merupakan pengungkapan karakter yang tersembunyi dalam seseorang. Terlebih lagi, perjalanan pada masa itu tidak senyaman perjalanan saat ini dengan kendaraan yang modern. Sebelumnya, Khadijah sudah menikah 2 kali. Pertama, dia menikah dengan Atik bin Aid al-Mahzumi yang kemudian meninggal dunia. Kemudian, dia menikah dengan Abu Halah bin Nabas at-Tamimi, yang juga meninggal saat itu. Dari Abu Halah, Khadijah memiliki seorang putra bernama Hind bin Abu Halah. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua lelaki. Khadijah memutuskan untuk hidup sendiri dan berjanji tidak akan menikah lagi. Namun, cerita-cerita yang ia dengar dari orang-orang dan dari Maisarah tentang Muhammad SAW mulai mengguncang tekadnya. Ia terkesan dengan karakter yang mulia dari lelaki ini. Ini bukan hanya sekadar gosip, ia ingin melihat dan mengujinya sendiri. Ia mengusulkan kerjasama bisnis yang melibatkan urusan keuangan. Melalui kolaborasi ini, terlihat jelas keamanahan dan sifat mulia Muhammad. Dari sinilah ia mengambil pelajaran. Ketika tertarik pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, jangan terburu-buru mengungkapkan perasaan. Ujilah terlebih dahulu akhlaknya. Apakah kebaikan yang orang lain ceritakan tentangnya benar atau hanya kabar angin belaka? Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas. Ia tidak terburu-buru, emosinya stabil, sehingga ia bisa mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad tanpa merasa malu atau merendahkan dirinya sendiri. Singkatnya, pernikahan yang mulia terjadi antara mereka berdua. Muhammad SAW dan Khadijah binti Khuwailid bersatu dalam ikatan pernikahan dengan mahar sebesar 500 dirham. Hal ini menegaskan bahwa pasangan seseorang sesuai dengan keadaan dirinya. Pernikahan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dikenal luas dan memiliki banyak pengikut, sebelum beliau menjadi kaya dan menjadi pemimpin negara. Rumah tangga mereka berlangsung selama kurang lebih 25 tahun. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Keduanya terus bersama hingga Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Sementara Rasulullah berusia 50 tahun. Ini adalah masa kebersamaan terpanjang Nabi dengan istrinya dibandingkan dengan istri-istri lainnya. Nabi Muhammad SAW
tidak menikahi wanita lain selama bersama Khadijah. Hal ini dikarenakan keagungan yang dimiliki oleh Khadijah. Ia juga memberikan Nabi putra dan putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum, dan Fatimah. Allah Ta'ala memberikan Khadijah, Ummul Mukminin, hati yang suci dan roh yang bersinar dengan iman, sehingga ia siap ketika kebaikan mendatanginya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nabi kembali dengan rasa takut dan gemetar. Ia langsung mencari istrinya. Selimuti aku, ucap Nabi. Khadijah segera menutupinya dengan selimut hingga rasa cemasnya mereda. Nabi bertanya, "Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir akan terjadi sesuatu padaku." Khadijah memberikan respons yang sangat berarti bagi Nabi dalam keadaannya tersebut. Ia berkata, "Tidak, bersukacitalah, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Ucapanmu yang jujur, menolong orang yang kesulitan, mendukung yang lemah, menghormati tamu, dan memperjuangkan kebenaran." Kemudian, Khadijah mengajak Nabi untuk bertemu dengan sepupunya, Warakah bin Naufal. Warakah adalah seorang lelaki Nasrani pada masa jahiliyah. Ia menulis Injil dalam bahasa Arab. Meskipun sudah tua dan buta karena usianya, ia memberi kabar baik kepada Nabi. Warakah menceritakan bahwa yang Nabi jumpai adalah An-Namus, atau Jibril, yang juga pernah datang kepada Nabi Musa. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keberadaan Khadijah sangat meringankan beban fisik Nabi. Nabi tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak disukainya dari Khadijah. Tidak ada celaan, dan tidak ada hal yang membuatnya sedih. Melalui wanita mulia ini, Allah memberikan banyak jalan keluar dan kemudahan bagi Nabi. Ketika Nabi mulai menyampaikan risalahnya, Khadijah selalu memberikan dukungan dan semangat padanya, meringankan beban dan membenarkan apa yang orang lain sangkal. Bayangkan keadaan sulit ini dan betapa sulitnya memulai dakwah di tengah orang-orang yang menolak, bahkan memusuhi, dakwah Nabi dengan cara yang mengganggu. Namun, ia memiliki istri seperti Khadijah, yang selalu mendukung dan tidak pernah mengecewakannya. Semua sumber sejarah yang mencatat biografi Khadijah mengakui kecerdasannya yang luar biasa. Hal ini terlihat dari bagaimana Khadijah menyelidiki karakter Muhammad sebelum menjadi nabi, dan bagaimana ia berhasil dalam negosiasi untuk mengembangkan usahanya. Salah satu kecerdasannya yang lain terlihat ketika ia ingin menikah dengan Nabi. Ia memilih seorang utusan bernama Nafisah bin Maniyah. Khadijah meminta Nafisah untuk menyelidiki Nabi Muhammad setelah pulang dari perjalanan ke Syam. Hal ini dilakukan agar Khadijah tidak merasa malu, karena umumnya wanita enggan mengungkapkan perasaan terlebih dahulu, seolah-olah Nabi Muhammad yang menginginkan Khadijah dan meminta agar ia menikah dengannya. Setelah pernikahan, Khadijah kembali memberikan contoh kedewasaan pikiran dan pemikiran yang luar biasa. Ia tidak panik dan mampu mengatasi kebingungan saat Nabi menerima wahyu pertama. Dengan keyakinan yang kuat, ia menjawab bahwa Allah tidak akan menghinakan suaminya. Khadijah menguatkan jawabannya dengan alasan-alasan yang membuat suaminya merasa tenang. Namun, Khadijah tidak berhenti di situ. Ia membawa suaminya kepada Warakah agar semakin tenang menghadapi peristiwa yang luar biasa ini. Perhatikanlah bagaimana Khadijah secara bertahap menenangkan suaminya. Dalam menerima wahyu, semakin terlihat kecerdasan dan kedewasaan jiwa Khadijah. Jiwa yang dimiliki oleh Siti Khadijah, bantuan Ummul Mukminin terhadap dakwah Rasulullah sangatlah besar. Jika hanya satu yang disebutkan, sebagai orang pertama yang beriman, itu sudah menjadi keutamaan yang luar biasa bagi beliau. Hal itu sangat penting bagi Nabi Muhammad. Penting baginya untuk diterima di lingkungannya, karena istrinya adalah orang pertama yang beriman. Setelah memeluk Islam, Khadijah mengorbankan hidupnya. Kehidupan yang tenang dan nyaman berubah menjadi kehidupan yang penuh tantangan dan gangguan, kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Namun, keadaan tersebut tidak mengurangi cintanya terhadap suaminya, malah, cintanya semakin bertambah kepada suaminya. Ia juga semakin mencintai agama yang dibawanya. Khadijah selalu mendampingi dan mendukung suaminya dalam mencapai tujuan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy melakukan boikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tidak ragu-ragu untuk pergi bersama suaminya. Masa pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim sangat menderita saat itu. Mereka menghadapi kekurangan makanan hingga harus makan dedaunan karena tidak ada makanan yang tersedia. Mereka seakan-akan akan mati kelaparan.
Bayangkan, Quraisy melakukan boikot dengan tidak menikahkan putri mereka dan tidak melakukan perdagangan dengan mereka selama 3 tahun penuh. Bayangkan penderitaan apa yang mereka alami dalam keadaan seperti itu. Namun, dalam situasi tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim tetap setia menemani suaminya. Meskipun dulunya ia adalah seorang wanita kaya dan berkecukupan, inilah realitas perjalanan dakwah yang tidak mudah. Oleh karena itu, pasangan hidup orang-orang yang mengemban misi dakwah juga harus tangguh. Itulah sebabnya Nabi senantiasa mengingat Khadijah dan tidak melakukan poligami selama bersamanya. Sekali lagi, kita harus merenungkan bahwa jodoh seseorang tidak hanya bergantung pada kekayaan materi. Tidak diragukan lagi, wanita dengan sifat-sifat seperti itu adalah wanita terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Dalam riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah bagimu 4 wanita terbaik di dunia: Maryam binti Imran, Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asia istri Firaun." Karena kebaikan akhlak Khadijah yang begitu mulia, Allah pun mengirimkan salamnya melalui Jibril untuknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Wahai Rasulullah, Khadijah telah datang membawakan bujana yang berisi makanan dan minuman. Jika ia tiba, beritahukan kepadanya bahwa Rabbnya dan aku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya ada sebuah rumah di surga yang terbuat dari emas yang nyaman, tenang, dan penuh kedamaian." Setelah mengetahui sejauh mana kesetiaan dan pengorbanan Khadijah dalam menemani Nabi Muhammad, kita dapat memahami betapa tingginya kedudukan Khadijah di hati beliau. Hal ini juga terlihat dari riwayat-riwayat yang menyebutkan betapa seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Khadijah. Beliau selalu memuliakan dan menghormati teman-teman sepeninggalnya. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan betapa besar cintanya kepada Khadijah. Sungguh, Allah telah menganugerahkan rasa cinta yang mendalam kepada Khadijah. Dalam riwayat Muslim, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pada saat itu, ia berusia 65 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat mencintai istrinya, turun langsung untuk memakamkannya. Dengan tangan yang mulia, beliau menurunkan jenazahnya ke dalam kubur. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat dekat dengan wafatnya Abu Talib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian 2 orang yang sangat dicintainya. Keduanya merupakan pendukung dakwahnya, ditambah lagi sang paman yang wafat dalam keadaan berpegang teguh pada agama nenek moyangnya. Kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar hingga tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.